Oke, selamat datang kembali di Angku Channel. Kali ini kita ada G2010 atau Canon G2010. Keluhan dia bocor ya, banjir. Dan setelah saya tes tadi ternyata ink absorbernya penuh ya. Tadi luber-luber. Jadi usernya minta mau ganti ink absorber. Ini ink absorbernya, penggantinya. Nah, ini kita lakukan pembongkaran bagian belakang. Nah, ini saya akan kasih tahu teman-teman ya, lubernya yang bagian mana biar teman-teman bisa ngerti dan bisa paham dan tahu. Kita buka. Nah, di sini hujan teman-teman, jadi agak berisik ya. Oke, ini diangkat aja. Nah, ini teman-teman. Ini namanya ink absorber itu tertanam di sini. Nah, ini lihat. Ini tintanya sampai meluap-luap, dia udah nggak bisa nampung lagi tinta pembuangan. Nah, ini yang bikin banjir. Kalau nggak segera diganti, ini bisa menjalar dan membasahi perangkat lainnya. Oke, itu. Nah, ini buat teman-teman yang mau riset-riset printer ya, atau yang punya kasus ink absorber full terus di reset. Nah, pastikan dulu ini dibongkar seperti ini, dilihat ini. Kalau udah kayak gini ya jangan direset-reset terus, tetap banjir, ambuk direset nganti peng swidak jagar. Nah, oke ya, gitu ya. Jadi jangan cuma direset-reset, tapi dilihat bagian belakangnya absorbernya masih memadai enggak. Kalau udah gini ya mau nggak mau tetap diganti ya guys ya. Oke. Oke, next langsung kita buka bagian sini samping, gunakan obeng main, tak lape dulu. Oke, good. Terus bagian bawah, oke, terlepas. Kita putar lagi, terus oke, kita cungkil bagian bawah. Terus sama ini kita cungkil dan terlepas. Bagian depan, bagian sini kita cabut jalur scanner ya. Ini sama ini, terus sama kabel kuning ini. Oke. Kemudian kita bisa lepaskan scannernya seperti ini, dan kita benggang bagian sini. Oke, dan tinggal kita tarik, scanner terlepas. Oke, kemudian ke bagian sini ini kita lepas, kita cungkil kayak gini. Oke, kemudian ini kita cungkil seperti ini. Lalu ini bagian sini ada penguncinya. Set. Lalu udah seperti ini, tarik ke atas. Nah, oke. Yang ini juga sama, kita cungkil. Oke, ini juga kita cungkil. Oke, kemudian bagian sini juga. Lalu tarik ke atas. Oke, lalu buah baut bagian sini. Sip. Kemudian ke bagian belakang.
Oke, lalu ini penutup tintanya kita buka seperti ini. Kemudian di sini ada pengunci ini ya. Ini kita jembeng sama diangkat seperti ini. Oke. Lalu di sisi satunya juga sama. Ini ada penguncinya. Jembeng juga dan terlepas. Oke. Kemudian kita ke sisi sini. Nah, teman-teman bisa lihat tintanya udah ngalir sampai sini tuh. Nih, lihat. Oke. Untungnya nggak sampai membasahi mainboard ya. Kita langsung aja amankan mainboardnya atau logic boardnya ini. Kita lepaskan semua kabel-kabelnya. Buat teman-teman yang bingung, ini mending difoto dulu sebelum dicabut biar nanti nggak salah dalam penempatan kabelnya. Kita lepaskan baut mainboard. Ada 3 buah baut di sini. Bautnya dia pakai baut yang pendek ya. Oke, ini logic boardnya atau mainboard kita amankan. Oke, kemudian setelah itu ini kabel-kabelnya kita keluarkan dari kaitan-kaitan ini. Oke, kemudian kita lepaskan ini hitam-hitam ini di bagian sini, kita congkil, iya, terlepas. Nah, kemudian ke bagian sini kita lepaskan sensor bagian atas. Oke, hujannya udah reda. Oh, kumat lagi. Kemudian ini kita lepaskan seperti ini. Ini lepas dan ini kita lepaskan lagi. Oke, ini sensor kertas kita amankan. Oke, setelah itu ke bagian sini. Nah, untuk bagian ini kita lepaskan kabel ini sensornya. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa kita lepas, kita congkil bagian sini, terus kita garis. Nah, oke. Lanjut lagi ke samping sini, kita lepaskan kabel dari kaitan ini ya. Kita lepaskan. Oke. Oke. Nah, ini kita lepas. Oke, ini kita lepas seperti ini. Kemudian bagian sini ada pengunci, kita bunyikan. Oke. Lalu 2 kabel ini kita lepaskan dari singgah sana. Oke. Oke, seperti ini. Terus yang bagian ini kita lepas. Nah, ini kita lepas. Oke, yang ini aja, yang itu nggak usah. Oke, langsung kita lepaskan baut bagian ini. Jadi pada intinya kalau gantiin absorber untuk seri Canon ya, baik itu G3000, G1000, GW2000, terus G2010, 3010, itu dia harus bongkar total teman-teman. Mau nggak mau bongkar total. Ini udah, kemudian ke bagian depan. Oke, ini kita geser dulu. Nah, ini gesernya karena ada tombol putih ini, dorong ke belakang baru bisa geser. Kemudian gunakan obeng pendek kayak gini. Kita lepaskan 2 buah baut, 1, 2 ini, sama nanti 3 sama di sini. Oke. Kenapa saya pakai baut yang pendek? Karena nanggrok ini. Kalau nggak punya obeng yang pendek, ini harus saya lepas dan itu memakan banyak waktu. Oke, tuh udah. Kemudian baut yang sini oke. Lalu ini bisa kita lepas seperti ini.
Oke, terlepas. Lalu ke bagian samping satunya, bagian sini penyangganya juga kita lepas. Di sini ada satu baut bagian sini. Oke, lalu kita putar lagi ke bagian depan, sini pakai obeng pendek. Oke, lalu bagian ini cukup 2 buah baut aja bagian depannya. Oke, terus kita lepaskan seperti ini. Good. Kemudian kita lepaskan besi ini. Pertama kita lepaskan baut bagian sini dulu. Oke, dia bautnya sedikit panjang dan memakai per yang tebal. Diingat-ingat jangan sampai hilang. Terus dia juga pakai ring bulat seperti ini. Lalu bagian samping sini baut biasa. Nah, gini baut biasa. Oke, kita angkat. Oke, sip. Ini kita singkirkan dulu seperti ini, tidak masalah. Dan ini kita simpan, nanti akan kita pasang lagi. Ini ya per-pernya. Terus sama ini juga kita simpan. Oke, next ke bagian sini. Ini ada per, kita lepaskan pernya. Oke. Kita lepaskan dulu penutup bagian sini. Kita akan lepaskan purge unit sama ASF. Kita buka dulu penutup purge unitnya. Antara purge unit dengan ASF itu dia tersambung dengan selang tinta ya. Jadi nanti ngangkatnya bareng. Oke, ini diangkat. Ini penutup purge unit 1, ini penutup purge unit 2. Oke, aman. Bisa dilihat ya teman-teman, ini tintanya udah sampai sini. Nah, itu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bedah ASF nya. Untuk ASF yang ini ada 4 baut ya, satu bagian sini, satu lagi sini, terus bagian sini, dan sini. Oke, tinggal kita angkat aja seperti ini. Oke, kita amankan. Oke, seperti yang teman-teman lihat, seperti ini kondisinya. Ini harusnya nggak ada tinta di sini, cairan nggak ada. Ini sampai sini ya. Untung aja nggak meluber ke mainboard tadi ya. Oke, kerjaan kita masih ada. Kita buka roller. Ini penguncinya kita buka. Di bagian sini penguncinya ini kita buka. Kita angkat. Oke, kita amankan dulu. Oke, kemudian besi ini kita juga angkat. Pokoknya untuk ganti ink absorber yang seri ini ya harus bongkar total seperti ini terlepas. Jadi nggak usah heran dan nggak usah takut ya, karena untuk perakitan itu Canon itu termasuk yang mudah juga, nggak terlalu ribet.
Yang sedikit harus notice itu yang printer brother itu kalau bongkar total saya harus mikirin nanti letaknya di mana. Itu printer brother saya sedikit lupa. Kalau masih Canon itu sama Epson masih bisa. Oke, ini kita angkat seperti ini. Nah, di ink absorbernya ini semua, ini nanti kita akan ganti ya. Oke, kita amankan dulu ini si ink absorber yang lama. Nah, itu lihat ya, sampai kayak gini ink absorbernya. Slash. Stop. Oke, ini ink absorber yang lama udah kita amankan. Ini saya bersihkan terlebih dahulu aja ya. Oke, ini udah tak bersihkan ya. Paling mentok ya seperti ini. Udah tak cleaning, udah ya, ada sisa-sisa dikit, is oke lah ya. Langsung aja kita pasang ink absorber penggantinya. Seperti ini. Ups. Oke, ini bagian sini. Lalu seperti ini. Dan ini seperti ini. Oke. Oke, sebentar, ini seperti ini. Oke, good. Udah, kemudian ini kita pasang kembali. Oke. Kita pasang baut-bautnya bagian sini. Kemudian bagian sini pakai ring kotak. Terus ya pakai per juga, tapi per yang tipis. Oke, ini kita pasang plat besi seperti ini. Oke, lalu roller.
Oke, kita kunci seperti ini, terus yang ini kita kunci kayak gini. Well, lanjut kita pasangkan ASF sama purge unit. Seperti ini kita pasangkan, lalu bagian ini. Oke, ini kemudian kita pasang penutup ini. Oke, sama penutup ini. Iya, kita baut. Kita baut bagian sini. Lalu kita baut lagi. Oke, nah, kemudian kita pasangkan per ini. Jangan lupa kita gantolkan dari yang warna putih ini sama yang hitam bagian sini, jadi nanti dia bisa bolak-balik kayak gini. Lalu kita baut ASF nya. Oke, sudah terbaut ASF nya. Kemudian kita pasangkan besi ini. Ini kita pasang dulu. Oke, ini posisikan seperti ini ya. Ini namanya lever paper end. Posisikan seperti ini, lalu kita pasangkan ke sini. Terbalik ternyata guys, sorry. Jadi lever papernya seperti ini, kita angkat kayak gini. Nah, ini kita masukkan, set, mana ini. Nah, oke, kayak gini nanti ya. Dan ini kita masukkan lubang-lubangnya, disesuaikan. Nah, kayak gini. Kalau udah masuk, tinggal kita pasangkan ini ke sini, set. Ini masuk ya. Lalu udah tinggal set. Oke, seperti ini. Lalu kita kasih ring bulat seperti ini. Lalu ada per sama baut kayak gini, kita pasangkan. Oke, kemudian bagian sini pakai baut yang biasa. Oke, kemudian jangan lupa
setir yang ini kita pasangkan. Ada 4. Cara masangnya yang nekuk ini ya, ini kan ada yang lurus sama nekuk. Yang nekuk di bagian bawah seperti ini. Set. Aduh. Set seperti ini. Bagian sini. Oke. Oke. Dan bagian sini. Oke, good. Aman ya. Kalau sudah, kita rapikan dulu kabel ini. Oke, kita rapikan. Oke, seperti ini. Kemudian ini kayak gini, selang kita masukkan sini. Dan kita pasang. Oke, good. Aman seperti ini. Terus ini kita ikalkan ke sini. Nah, oke. Kemudian kita pasang penyangga ini seperti ini. Kita baut lagi. Good. Lalu ke bagian depan kita baut ya. Oke, satu lagi di bagian bawahnya. Tuh. Ya. Lalu di bagian samping satunya ini. Nah, oke, dibaut lagi. Oke, dan di bagian depan ya. Bagian bawahnya. Oke, lalu di bagian sini ada baut satu. Nah, oke. Lalu ke bagian sini
kita pasangkan ini. Nah, kayak gini aja. Lalu jangan lupa kabel bagian sini dicolokkan. Seperti ini. Oke. Kemudian kita pasang ini sensor kertas bagian atas. Kita masukkan, kita baut. Oke, kabel kuning kita rapikan. Ini kabel kita masukkan sini, terus sensor ini kita masukkan bagian sini. Oke, good. Jangan lupa pelat ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Terus kabel kuning kita selip-selipkan kayak gini. Terus ini bagian sini. Dua. Oke. Kayak gini ya. Sekarang kita pasang logic board. Lap dulu, ada bekas tintanya. Oke, kita baut dulu. Oke, ini kita masukkan sini kabelnya. Good. Lalu ini di sini, ini di bagian sini. Terus power bagian sini. Oke, nanti tinggal beberapa kabel. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang covernya. Oke, dan tinta kita tutupkan kembali. Good. Kita baut ya. Oke. Dan di bagian belakang kita baut lagi. Oke, bagian sini. Sip. Kemudian
kabel kuning kita colokkan di sini. Ini ya. Ini. Oke. Kemudian kita pasang penutup bagian depan ya, ini. Bagian sini dulu. Oke. Terus ini. Oke. Lalu bagian depan. Bila. Oke, bagian sini. Kemudian ini. Salah ini. Lalu ini. Oke. Kemudian scanner kita pasang. Kita masukkan kabelnya. Oke. Penyangga kita pasang seperti ini sementara. Kemudian kabelnya kita colokkan lagi. Oke, seperti ini. Kita tutup samping. Kemudian samping satunya. Oke, dan terakhir bagian belakang. Seperti ini, dan kita baut. Oke. Sip, gitu tadi cara untuk melakukan penggantian ink absorber yang penuh ya. Cukup melelahkan, yes, sangat melelahkan ya. Tapi kalau udah sering ganti itu oke, nggak ada masalah sih. Oke ya, tinggal kita lakukan reset aja. Oke, sekarang waktunya kita meresetnya ya. Kita hidupkan dulu. Kita colokin powernya. Oke, kita masukkan kertas ya, satu aja lah. Oke, nah kemudian proses untuk resetnya adalah saat
Itu power udah saya colokkan. Kita tekan dan tahan tombol power, kemudian tekan tombol stop 5 kali. 1 2 3 4 5, lalu lepaskan keduanya. Tunggu sampai lampu power berhenti berkedip ya. Nah, kalau udah berhenti berkedip, pencet lagi tombol stop 5 kali. 1 2 3 4 5, lalu power 1 kali. Oke. Dia akan melakukan pencetakan. Dan jika hasilnya D00 kayak gini, berarti kamu sudah berhasil meresetnya. Nah, terus kalau sudah, tinggal kamu matiin ya. Dan nanti dihidupkan kembali dan tinggal dipakai. Gitu aja. Semoga bermanfaat.